Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama dengan tema Sakramen Baptis. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Sakramen Baptis, terlebih dahulu Ibu mengecek kehadiran kita semua. Apakah semua hadir? Atau ada yang tidak turun sekolah? Adik-adik yang terkasih, tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah Sakramen Baptis. Sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan siap untuk belajar tentang Sakramen Baptis. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini agar dapat mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, tujuan dari pelajaran kita pada hari ini, yang pertama bahwa agar peserta didik menjadi pribadi beriman yang mampu menghayati dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan simbol-simbol Sakramen Baptis dan maknanya. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Sakramen Ekaristi, Sakramen Krisma, Sakramen Tobat, Sakramen Perkawinan, Sakramen orang sakit, Sakramen Imamat, juga Sakramen Pembaptisan. Dan di dalam Sakramen Pembaptisan ada pernyataan menolak setan dan pengakuan iman. Lambang dan simbol yang digunakan adalah Sakramen Baptis. Di dalam Sakramen Baptis adalah air, nama baptis, minyak krisma, lilin bernyala, kain putih. Itu yang harus diterima oleh seorang anak atau seorang dewasa ketika dibaptis. Anak-anak yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius, dari Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan tadi, Ibu mengajak kita untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, di mana Yesus dibaptis? Siapa yang membaptis Yesus? Apa yang muncul setelah Yesus dibaptis? Anak-anakku yang terkasih, di dalam penerimaan Sakramen Baptis ada namanya materi dan juga forma. Materi itu adalah air yang dituangkan di atas kepala atau dahi si anak yang mau dibaptis. Sedangkan formanya adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang imam. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melalui Sakramen Baptis kita dibersihkan dan disucikan menjadi anggota gereja yang kudus dan dipersatukan dengan Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Melalui Sakramen Baptis, seseorang dilahirkan kembali dalam air dan roh. Lilin bernyala
yang diterima oleh baptisan baru dalam upacara sakramen baptis merupakan lambang baptisan baru yang sudah diterangi oleh Kristus dan harus senantiasa berusaha hidup di dalam terang Kristus itu sendiri. Anak-anakku yang terkasih, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan 7 sakramen di dalam gereja Katolik. Pertanyaan kedua, tuliskan lambang dan simbol dari sakramen baptis. Minggu depan boleh dikumpulkan. Anak-anakku yang terkasih, pelajaran kita dengan tema sakramen baptis telah selesai. Kita menutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku dan Allahku, ambillah yang segala yang menjauhkan aku daripadamu. Berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Terimalah diriku dan jadikanlah milikmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.